Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, bagaimana kabar kalian? Ustazah harap kalian semua beserta keluarga di rumah tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kali ini kita akan belajar tentang tematik muatan bahasa Indonesia tema 6 di subtema 1 tentang sumber energi. Di bumi ada matahari, air, udara, tumbuhan, dan hewan. Semuanya bermanfaat bagi manusia. Benda-benda tersebut menghasilkan energi. Nah, pada gambar tersebut saat mengikuti kegiatan olahraga, tiba-tiba tubuh Siti lemas dan hampir jatuh. Wajahnya nampak pucat. Pak Guru segera membawa Siti ke UKS. Sambil berjalan ke UKS, Pak Guru menanyakan apakah Siti sudah sarapan. Ternyata Siti belum sarapan. Itulah yang menyebabkan tubuh Siti menjadi lemas dan tidak bertenaga. Pak Guru menjelaskan kepada Siti bahwa tubuh kita butuh energi. Nah, anak-anak, apa itu energi? Energi adalah daya atau kekuatan yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Nah, sekarang apa itu sumber energi? Sumber energi adalah semua benda yang menghasilkan energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama, sumber energi yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber energi yang tidak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui yaitu matahari, air, makanan, dan angin. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui yaitu minyak bumi dan batu bara. Selanjutnya, matahari sumber energi terbesar. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Nah, berikut beberapa manfaat dari energi matahari. Yang pertama, membantu proses fotosintesis tumbuhan. Kedua, dapat menyehatkan tulang. Ketiga, membantu mengeringkan benda. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Sinar matahari merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Berikutnya, air sebagai sumber energi. Air menjadi sumber energi ketika diminum. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak semua tempat memiliki persediaan air bersih yang cukup. Bahkan di beberapa tempat harus membeli air untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Kita harus menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Air bukan hanya sebagai sumber energi bagi tubuh. Air juga merupakan sumber energi listrik. Listrik adalah salah satu energi yang sangat dibutuhkan manusia. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Cara memanfaatkannya adalah air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Nah, berikut adalah beberapa nama-nama PLTA yang ada di Indonesia. Silakan dibaca ya, nama-nama ini juga ada di buku tema kalian halaman 33.
Selanjutnya, makanan sebagai sumber energi. Kita membutuhkan makanan dan minuman untuk membuat tubuh berenergi kembali. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan susu. Selain makanan, tubuh juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun saat ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah yang dibuang ke air itulah yang mencemarkan air. Bumi yang kita tempati adalah milik semua makhluk yang hidup di bumi. Kita harus menjaga kelestarian energinya. Kita tidak boleh memikirkan kepentingan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama. Jika sumber energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melestarikan sumber energi, di antaranya 1. Merawat dan memelihara tanaman. 2. Melakukan penghijauan. 3. Tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. 4. Menggunakan air secukupnya saja. Ayo kita coba menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, angin sebagai sumber energi. Sumber energi lainnya adalah udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernafas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh. Udara juga dimanfaatkan sebagai energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB terbesar di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, sumber energi yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi dan batu bara. Sumber energi ini berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Minyak bumi adalah salah satu sumber daya alam yang paling diperlukan manusia. Hasil olahan minyak bumi dapat digunakan untuk menyalakan tenaga listrik, menggerakkan dan menjalankan kendaraan bermotor, menyalakan tenaga mesin pabrik, dan lain sebagainya. Kendaraan yang kita gunakan dapat bergerak karena ada energi. Sumber energi pada kendaraan adalah bensin. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak atau BBM untuk kendaraan. Untuk menghasilkan bahan bakar minyak membutuhkan waktu yang lama. Penduduk dunia semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak cepat habis. Nah, berikut beberapa cara menghemat energi yang berupa BBM. Yang pertama, beralih menggunakan kendaraan umum saat bepergian. Kedua, cukup berjalan kaki saat akan menuju tempat yang dekat. Ketiga, menggunakan sepeda saat pergi ke tempat yang dekat. 4, mengurangi penggunaan BBM dengan menggunakan energi alternatif. Dan yang kelima, menggunakan BBM dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Selanjutnya, menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu yang pertama membaca teks dengan cermat, kedua menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Nah, perhatikan contoh berikut ya. Nah, ada teks yang berjudul Energi Matahari. Setiap planet yang ada di tata surya berputar mengelilingi matahari. Hal tersebut menjadikan matahari sebagai pusat tata surya. Matahari termasuk kategori bintang karena matahari memancarkan cahaya sendiri. Matahari juga menjadi sumber energi bagi planet di sekitarnya. Sebagai bintang yang terbesar dan terdekat dari bumi, matahari menjadi salah satu sumber energi bagi kehidupan kita. Sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui, matahari menjadi sumber energi yang tak terbatas. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan di bumi.
Salah satu pemanfaatan energi matahari sebagai energi alternatif adalah menjadikan energi matahari sebagai sumber energi pada pembangkit listrik tenaga surya. Nah, informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut. Untuk informasi paragraf pertama, matahari merupakan pusat tata surya. Informasi paragraf kedua, energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Informasi dalam teks, matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari biasanya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. 2. Mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi atau jalan cerita pada setiap paragraf. Ketiga, mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. 4. Mencari makna dari kata-kata baru yang kamu temui. Langkah-langkah tersebut akan lebih memudahkan kita dalam menceritakan kembali informasi dalam teks. Tuliskan atau jelaskan dengan kalimat yang runtut serta kalimat yang efektif. Nah, demikian penjelasan tentang sumber energi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya, untuk tugas di rumahnya, silakan ditulis ulang soal berikut beserta jawabannya di buku tugas, lalu foto dan kirimkan ke Ustadz dan Ustadzah wali kelas kalian masing-masing ya. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.